Pernahkah kalian membayangkan berjalan sendirian di tengah hutan pedalaman Aceh saat malam mulai turun perlahan? Pepohonan tinggi menutupi langit. Suara hewan malam mulai terdengar. Dan di balik gelapnya hutan, ada sesuatu yang memperhatikan setiap langkah kalian. Bagaimana jika tiba-tiba kalian tersesat? Tidak ada jalan pulang. Tidak ada manusia lain di sekitar. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara tawa yang bukan milik manusia. Namun di saat rasa takut hampir membuat kalian putus asa, tiba-tiba muncul penolong yang tidak terlihat oleh mata manusia. Kisah ini penuh ketegangan, kesedihan, dan juga keajaiban yang sulit dijelaskan dengan akal manusia. Di desa itulah tinggal seorang pemuda bernama Ridwan. Ridwan adalah seorang santri dari sebuah pesantren kecil di pinggir desa. Sejak kecil ia dikenal sebagai anak yang baik, sopan, dan sangat rajin mengaji. Hidup Ridwan sederhana, tetapi hatinya selalu dipenuhi rasa syukur. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Ridwan sudah bangun untuk salat subuh berjamaah di pesantren. Setelah itu ia mengaji hingga siang hari. Di waktu senggang, ia sering membantu warga desa memperbaiki rumah atau di sawah. Walaupun hidup di desa yang damai, ada satu tempat yang selalu membuat warga merasa takut. Tempat itu adalah hutan tua yang berada tidak jauh dari desa. Hutan itu sangat luas dan lebat. Banyak pohon besar yang usianya sudah puluhan, bahkan ratusan tahun. Penduduk desa sering mengatakan bahwa hutan itu bukan hanya dihuni oleh hewan, tetapi juga oleh makhluk lain yang tidak terlihat oleh manusia. Banyak cerita aneh yang beredar. Ada orang yang mengaku mendengar suara tangisan perempuan di tengah malam. Ada yang melihat bayangan tinggi berjalan di antara pohon. Bahkan, ada yang pernah tersesat selama 2 hari di dalam hutan itu. Namun Ridwan tidak terlalu memikirkan cerita-cerita tersebut. Baginya, selama ia selalu mengingat Allah, maka tidak ada yang perlu ditakuti. Suatu hari saat pesantren sedang libur beberapa hari, Ridwan dan 2 sahabatnya memiliki rencana untuk pergi berkemah di dekat hutan. Mereka hanya ingin menikmati suasana alam dan memasak makanan sederhana. Pagi itu, udara terasa sangat segar. Kabut masih menggantung di atas pepohonan dan sawah. Ridwan membawa tas kecil berisi makanan, air minum, senter, dan mushaf Al-Quran kecil yang selalu ia bawa. Ketiga pemuda itu berjalan, menyusuri jalan setapak menuju hutan. Awalnya, perjalanan mereka terasa sangat menyenangkan. Mereka tertawa dan bercanda sepanjang jalan. Burung-burung berkicau dan sinar matahari menembus celah pepohonan. Ketika mereka sampai di tepi hutan, mereka mendirikan tenda kecil di dekat sungai kecil yang airnya sangat jernih. Siang hari berlalu dengan cepat. Mereka memasak mie instan dan ikan yang mereka tangkap dari sungai. Suasana terasa sangat damai. Namun menjelang sore, Ridwan memutuskan masuk sedikit ke dalam hutan untuk mencari kayu bakar. Ia berpikir tidak akan pergi terlalu jauh. Ridwan berjalan menyusuri pepohonan sambil memunguti ranting-ranting kering. Namun tanpa ia sadari, ia berjalan semakin jauh ke dalam hutan. Ketika ia merasa kayu yang ia kumpulkan sudah cukup, Ridwan mencoba kembali ke arah tenda. Namun, ada sesuatu yang aneh. Ia tidak menemukan jalan yang sama. Ridwan mencoba berjalan ke arah lain, tetapi pepohonan terlihat sama semua. Perasaan tidak enak mulai muncul di hatinya. Ridwan memanggil nama kedua temannya, namun tidak ada jawaban. Hutan mulai terasa sangat sunyi. Matahari perlahan tenggelam di balik pepohonan tinggi. Cahaya hutan berubah menjadi gelap. Ridwan mulai panik. Ia sadar bahwa dirinya telah tersesat. Ia mencoba tetap tenang. Ridwan duduk di sebuah batu dan mulai membaca ayat-ayat Al-Quran untuk menenangkan dirinya. Namun tidak lama kemudian, ia mendengar suara aneh.
Suara itu seperti langkah kaki di atas daun kering. Ridwan menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Beberapa menit kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Seperti ada seseorang yang berjalan mengelilinginya. Angin tiba-tiba bertiup pelan, don-don, berharak. Kemudian terdengar suara tawa pelan. Tawa seorang perempuan. Ridwan merinding. Ia berdiri dan mencoba melihat ke arah suara itu. Di kejauhan, ia melihat sesuatu di antara pepohonan. Sosok perempuan berpakaian putih, berdiri diam. Rambutnya sangat panjang, hingga menutupi wajahnya. Ketika Ridwan berkedip sebentar, sosok itu tiba-tiba menghilang. Jantung Ridwan berdetak sangat keras. Ia membaca ayat kursi dengan suara lebih keras. Namun gangguan itu tidak berhenti. Tiba-tiba dari balik pohon, muncul bayangan hitam yang sangat tinggi. Matanya merah menyala. Makhluk itu bergerak perlahan, mendekati Ridwan. Udara di sekitar terasa sangat dingin. Ridwan merasa tubuhnya gemetar. Ia hampir menangis. Dalam hati, ia berdoa kepada Allah agar diselamatkan. Tiba-tiba terdengar suara lembut di dekat telinganya. Jangan takut, wahai Ridwan. Ridwan terkejut. Ia melihat ke sekelilingnya. Tidak ada siapa-siapa. Suara itu kembali terdengar. Aku adalah jin yang beriman kepada Allah. Aku tidak terlihat oleh manusia. Ridwan terdiam. Suara itu terdengar sangat tenang dan menenangkan. Makhluk hitam yang mendekat tadi tiba-tiba berhenti. Kemudian terdengar suara geraman marah dari makhluk itu. Suara jin itu berkata lagi, "Bacalah ayat kursi dan jangan berhenti." Ridwan langsung membaca ayat kursi dengan suara lantang. Saat ayat itu dibaca, makhluk hitam itu menjerit sangat keras. Sosok perempuan putih tadi juga muncul kembali di kejauhan. Namun mereka seperti tidak bisa mendekat. Suara jin itu berkata lagi, makhluk-makhluk itu adalah penghuni hutan yang suka mengganggu manusia yang tersesat. Tetapi mereka tidak bisa menyentuh orang yang dilindungi oleh Allah. Ridwan terus membaca doa. Beberapa saat kemudian, makhluk-makhluk itu mulai menghilang satu persatu. Hutan kembali sunyi. Ridwan merasa tubuhnya sangat lemas. Ia duduk di tanah sambil menahan air mata. Suara jin itu berkata lagi, "Ikuti arah angin yang sejuk. Jalan keluar hutan ada di sana." Ridwan berdiri perlahan. Ia mengikuti arah yang disebutkan. Aneh sekali, jalan yang ia lalui terasa lebih mudah. Tidak lama kemudian, ia melihat cahaya lampu dari kejauhan. Itu adalah desa. Ridwan hampir tidak percaya. Ia berlari menuju arah itu. Beberapa warga desa ternyata sedang mencarinya dengan lampu senter. Ketika mereka melihat Ridwan keluar dari hutan, mereka langsung memeluknya dengan lega. Ridwan menoleh sekali lagi ke arah hutan yang gelap. Ia tidak melihat siapa-siapa. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ada makhluk baik yang telah menolongnya. Ridwan menundukkan kepala dan berbisik pelan, "Terima kasih." Sejak malam itu, Ridwan menjadi lebih rajin beribadah dan semakin yakin bahwa pertolongan Allah bisa datang dari mana saja. Cerita ini mengajarkan bahwa dunia tidak hanya dihuni oleh manusia, tetapi juga makhluk lain ciptaan Allah. Manusia harus selalu menjaga iman dan selalu mengingat Allah dimanapun berada. Ketika seseorang berada dalam bahaya, maka jangan pernah putus asa, karena pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak pernah kita duga. Keberanian yang sesungguhnya adalah tetap berdoa dan percaya kepada Allah, walaupun rasa takut datang menghampiri. Dan yang paling penting adalah selalu berhati-hati ketika berada di tempat yang asing seperti hutan atau tempat sunyi. Karena alam memiliki banyak rahasia yang tidak semua manusia dapat memahaminya. Menurut kalian, apakah kisah seperti yang dialami Ridwan ini mungkin benar-benar terjadi di hutan pedalaman Aceh? Jika kalian berada di posisi Ridwan, apakah kalian akan tetap berani membaca doa saat diganggu makhluk halus? Apakah kalian pernah mengalami kejadian aneh ketika berada di hutan atau tempat sepi? Coba tuliskan pengalaman kalian
di kolom komentar. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan cara subscribe ke channel Kreator Jampang, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor menarik lainnya yang penuh misteri dan pelajaran hidup.